والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin mukaramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, imam Masjid Riyadhus Shalihin, pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, dan seluruh jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita dengan berbagai macam nikmatnya iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan oleh Allah kemudahan melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, melaksanakan sholat terbaik awal waktu berjamaah, dilanjutkan dengan halaqah kajian subuh, kuliah subuh pada hari Ahad ini. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, hidayahnya, rahmatnya, maghfirahnya, berkahnya untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Semoga semua hajat dunia akhirat kita Allah kabulkan. Yang sakit sembuh, sehat walafiat. Saudara kita atau keluarga kita yang sakit sehatkan, hajat kita dunia akhirat, yang punya hutang Allah berikan kemudahan untuk melunasinya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar masalahnya, yang punya cita-cita Allah kabulkan hajatnya, cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam serta tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafatil ujma di yaumil qiyamah. Kita awali kajian halaqah subuh hari ini dengan kita berdoa melalui surah-surah. Semoga apa yang kita hajatkan Allah kabulkan ya Allah ya Rabbana. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa yang mewakafkan Masjid Riyadhus Shalihin ini ya Allah, yang beramal jariah di Masjid Riyadhus Shalihin, seluruh dosa jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami, jadikan semua kami ini Allah hamba-Hambamu yang ikhlas. Al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana, sehat walafiatkan jasmani rohani kami, keluarga kami, hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud, cabut dalam diri kami keinginan maksiat, hilangkan dalam diri kami keinginan zalim, lindungi kami ya Allah dari orang-orang yang hasud, baik golongan jin ataupun manusia. Lindungi kami dari orang-orang yang zalim, baik golongan jin ataupun manusia ya Allah. Cabut dalam diri kami keinginan maksiat. Al-Falaq An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah ya Rabbana, jaga kami, lindungi kami, selamatkan kami dunia akhirat. Jaga kami, lindungi saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina ya Allah. Ya Allah, jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang amanah. Hadirkan diri kami pemimpin yang amanah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ya rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan kajian tazkiyah qalbu, membersihkan hati, yaitu tentang mengenal penyakit-penyakit hati. Sebulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita mengkaji penyakit hati ya, yaitu diantaranya sombong, takabur, ya, syirik dan sebagainya. Nah hari ini pembahasan kita adalah apa sih tanda-tanda seseorang itu memiliki penyakit hati, apa tanda-tandanya. Kita harus ingat bahwa kalau penyakit jasmani ini hanya menyengsarakan kehidupan dunia, tapi kalau penyakit hati menyengsarakan hidup kita dunia dan akhirat. Ya, fi qulubihim marad. Jadi dalam hati mereka itu ada penyakit. Kalau penyakit jasmani ini kan paling banter mati, ya Pak ya, jantung, kanker, ya atau penyakit apalah begitu ya, diabetes, paling banter mati. Tapi kalau penyakit rohani di dunianya sengsara, di akhiratnya sengsara dan selama-lamanya. Kalau di dunia, kalau penyakit jasmani hanya di dunia aja, tapi penyakit rohani dunia akhirat. Kemudian seringkali kalau kita punya penyakit jasmani itu kita cepat-cepat untuk berobat ke dokter, ke rumah sakit, minum obat, dan itu memang hak kita dan itu bagian supaya kita sehat. Ya, tetapi ketika kita punya penyakit hati, seringkali kita tidak peduli. Bahkan kita sadar, kita nggak sadar, kita banyak penyakit hati yang bersarang dalam diri ini. Ya, penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit bakhil, penyakit hasud, penyakit ghibah. Ya, nggak sadar kita dan seringkali kita nggak cepat-cepat untuk menyembuhkannya. Yang akhirnya penyakit rohani itu kronis, makin parah, makin menyengsarakan hidup dunia dan juga menyengsarakan hidup akhirat. Sebuah hadis
Ketika Rasulullah SAW dalam pengajian bersama sahabat, Rasulullah nanya begini, atadruna anil muflis? Hai sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang failit, orang yang jatuh, ya? Lalu nggak ada yang beri jawab. Ada salah seorang sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man lam dirhama wala mata. Orang yang bangkrut pailit itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kekayaan. Memang mungkin jawabannya sama dengan kita ya Pak ya. Ya Bu. Orang yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang, orang yang punya duit dengan orang yang tidak punya duit, jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya beda. Orang habis jual tanah uangnya banyak, gaya jalannya beda. Orang habis pulang gajian, gaya jalannya beda, miring lah apalah ya. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut bukan seperti itu. Apa orang yang bangkrut? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pak datang pada hari kiamat menyetorkan amal kebaikannya, ya Allah, ini pahala sholat saya, pahala puasa saya, pahala zakat, infak, sedekah, wakaf, amal jariah saya, pahala haji saya, pahala baca Al-Quran, pahala ngaji. Wah, segunung lah pahalanya. Artinya orang ini, perkiraan kita nih masuk surga. Tapi selangkah menuju surga, ada yang unjuk rasa, demo. Ya Allah ya Rabb, si fulan ini memang rajin sholat, rajin puasa, dermawan dia, haji juga berkali-kali, umroh juga. Tapi di dunia ini saya pernah disakiti hati saya, ya Allah, ya Rabbana. Saya mohon keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah? Seluruh pahala sholatmu, puasamu, zakat, infak, haji, umrohmu untuk orang yang kau sakiti. Bukan hanya itu, orang yang disakiti punya dosa, mungkin dosa zina, dosa mabok, dosa judi, semuanya untukmu. Apa artinya? Orang ini bangkrut, pahalanya untuk orang lain, dosa orang lain untuk dia. Ini namanya bangkrut nih. Rugi nggak Pak tuh? Capek-capek kita ibadah, pahala kita digerogoti oleh penyakit hati ini. Tapi dia yang ibadahnya sedikit, tapi karena dia ikhlas disakiti oleh kita, itu dosanya buat kita, pahala ibadah kita buat dia. Inilah orang yang rugi. Na'udzubillahi min. Nah, inilah pentingnya kita mengenal penyakit hati. Nah, ada beberapa keadaan ciri orang punya penyakit hati, Pak. Cirinya dulu ya, ciri-ciri orang punya penyakit hati. Ya, ciri orang yang punya penyakit qalbu. Yang pertama cirinya, ciri orang-orang yang punya penyakit hati, penyakit qalbu. Nah, yang pertama, kehilangan cinta yang tulus. Kehilangan cinta yang tulus. Nah, apa maknanya? Orang yang punya penyakit hati ini, dia ibadah sekalipun tuh bukan karena cinta. Jadi tingkatan ibadah tubuh, Pak, ada tingkatan ibadah orang. Apa ini? Tingkatan ibadah nih. Ini tingkatan ibadah. Supaya nanti tahu ini nih. Tingkatan ibadah seseorang ini ada 3. Ya, dulu udah pernah ya mungkin ya. Nah, tingkatan ibadah nih. Yang terendah namanya muslim. Yang menengah namanya mukmin. Yang terakhir namanya muttaqin. Ini tingkatan ibadah nih. Nah, kalau muslim ibadah
sekedarnya. Kalau mukmin ibadah sudah jadi kebutuhan. Kalau muttaqin ibadah jadi sudah kenikmatan. Jadi kita bisa menilai diri kita itu, kita ini termasuk yang mana? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita baca Al-Quran, kita ngaji, kita haji. Kira-kira Bapak Ibu nih, ibadah yang kita kerjakan ini apa? Apakah masih sekedar kewajiban? Apa sudah jadi kebutuhan? Atau sudah jadi kenikmatan? Kalau kewajiban biasanya terpaksa berat. Contoh kita punya anak, makan, mandi, kewajiban. Itu disuruh-suruh berkali-kali. Nak mandi, nak makan, berkali-kali. Bahkan kita sudah suapin pun masih nggak mau. Terpaksa berat. Mau makan, mau mandi pun berat. Ini baru muslim namanya. Tapi kalau sudah meningkat remaja, biasanya tuh sudah dia tahu dengan makan itu jadi sehat, dengan mandi jadi bersih. Maka dia tahu dia butuh dengan itu, udah jadi kebutuhannya. Apalagi kita udah, wah ini luar biasa, udah jadi kenikmatan. Jadi kita nggak usah nilai orang lain. Kalau bicara masalah kolbu, masalah hati, nggak usah nilai orang lain, nilai diri kita. Sholat masih kewajiban atau sudah kebutuhan atau sudah jadi kenikmatan, beda itu. Nah, orang yang punya penyakit hati, kehilangan cinta dalam yang tulus kepada Allah. Ya, kalau orang ibadah sudah di kenikmatan, itu ibadahnya karena cinta. Karena cinta itu gimana sih? Karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah, makanya ibadahnya itu jadi nikmat. Khusyuk, awal waktu berjamaah di masjid, puasanya nikmat. Ya, puasanya itu bukan hanya menahan makan minum, tapi menahan seluruh anggota tubuhnya. Zakatnya nikmat, bukan hanya zakat, semua hartanya itu infak, sedekah, wakaf, amal jariah. Ya, nikmat. Nah, kemudian hajinya, umrohnya nikmat. Jadi cinta yang tulus. Orang yang punya penyakit hati kehilangan cinta. Karena kalau ibadah karena cinta nikmat. Ya, jadi bukan sekedar kewajiban, tapi sudah jadi kenikmatan. Itulah muttaqi. Yang kedua, ciri-ciri orang punya penyakit hati, Pak, kehilangan khusyuk. Nah, kehilangan khusyuk dalam ibadah, khusyuknya hilang. Padahal khusyuk inilah yang menentukan ketenangan dalam hidup. Contoh kita sholat, sholat yang kita lakukan ini, ya, karena tidak khusyuk, akhirnya apa yang terjadi? Sholatnya itu asal-asalan. Namanya asal-asalan, ya Pak ya, ditunda-tunda. Nanti dulu, entar dulu, ya tanggung, kerjaan belum selesai. Ya Bu, ya Bu, Ibu lagi masak nih, tanggung nih, baru juga azan, belum qomat. Udah qomat, entar dulu tanggung nih cucian, tanggung nih triskaan. Bapak-bapak juga gitu kadang-kadang kan ya, tanggung, akhirnya sholat zuhurnya mendekati asar, sholat asarnya mendekati maghrib, maghribnya sudah mau isya, isyanya sudah mau tidur, subuhnya sudah waktu duha misalnya. Kehilangan khusyuk. Khusyuk itu diperoleh karena hati kita bersih. Khusyuk diberikan oleh Allah, ketenangan dalam ibadah, karena penyakit hati kita sudah hilang. Artinya sudah ada, tapi kita terus dihilangkan oleh Allah. Kehilangan khusyuk. Kalau sudah kehilangan khusyuk ibadah, beda lah. Ya, cepet-cepet. Sholat pun sholat, tapi cepet gitu. Gerakannya cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Yang pernah kalau setiap Ramadan itu ada gerakan tercepat di dunia,
sholat 23 rakaat 7 menit selesai. Nah, hilangan khusyuk. Ya, nauzubillah. Kalau di sini 23 rakaat berapa menit? Setengah jam, 1 jam ya. Ya, kalau di pesantren Temboro Pak, sholat tarawih itu dari Isya selesainya sahur 30 juz khatam. Setiap malam 30 juz khatam. Bayangkan tuh. Allah Akbar. Jadi di pesantren itu wilayahnya hektaran, yang kuat imannya setiap malam 30 juz. Yang lebih rendah setiap malam 20 juz. Yang lebih rendah lagi 10 juz. Ada yang lagi 5 juz setiap malam. Yang lebih rendah, paling rendah di sana itu 1 juz setiap malam. Itu paling imannya paling lemah itu 1 juz. Kalau kita al-hakumut ke bawah pun itu dipilih imam yang paling cepat. Dilihat jadwalnya siapa nih. Pak siapa nih? Wah, dia nih lama nih. Ya, kalau musola ini nih, wah ketahuan nih, alhamdulillah cepet nih. Ekspres. Kehilangan zauq, kehilangan rasa dalam ibadah, khusyuk nggak ada akhirnya. Nah, inilah ciri orang punya penyakit hati. Yang ketiga, orang yang kehilangan penyakit hati adalah hilangnya ketenangan hidup. Kehilangan ketenangan batin, ketenangan hidup. Nah, ini padahal hidup ini, ya Pak, ya Bu, punya uang banyak tenang. Betul. Sebuah kisah mungkin pernah saya jelasin dulu kan ya. Orang kaya ini hidupnya gelisah terus setiap hari. Padahal uangnya berlimpah. Perusahaannya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Ya, nggak pernah ada kebahagiaan. Nggak ada ketenangan. Kedamaian nggak ada. Akhirnya ya pokoknya dia nyari kemana-mana, uangnya banyak, jalan-jalan bersiar kemana-mana, belum juga tenang. Suatu saat untuk menambah aset-aset perusahaannya, dia membeli tanah. Ya, kemudian dia melihat ada gubuk reot, mungkin ini penjaga tanah ini. Lalu dia ingin mengungkapkan tujuannya datang untuk mencari tanah, menambah aset perusahaannya. Nah, ketika ke rumah itu ada seorang aki-aki sedang sholat duha lah, kira-kira begitu. Dia nggak mau ganggu kan, dia tunggu dulu. Setiap selesai rakaat dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 12 rakaat baru selesai. Lalu akhirnya setelah selesai beranikan diri lah. Dia ketuk pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Silakan Pak masuk. Nggak dikunci pintunya. Orang kaya itu masuk ke rumah reot itu. Ya, ada apa Pak? Saya punya tujuan datang ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu setiap dia ngomong dijawab dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tujuannya tuh lupa dia. Padahal dia tujuannya ingin membeli tanah itulah. Begini Pak, awalnya saya punya tujuan duniawi. Tapi saya merasakan sesuatu yang berbeda hari ini. Apa Pak? Ketenangan. Di mana Bapak bisa dapat ketenangan? Bapak ini nggak punya apa-apa. Rumahnya reot. Ya kan? Ya, sudah tua. Mungkin kalau rumah ini suka banjir ya, suka bocor lah ya, kepanasan dan sebagainya. Tapi Bapak kenapa selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Tadi saya pun melihat selesai sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat yang berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapin salam, Bapak nggak langsung jawab, tapi kalimat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Saya ngomong pun alhamdulillah. Apa jawaban Bapak tadi? Kenapa saya? Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Karena semuanya milik Allah. Kenapa lillah? Karena Rabbul Alamin. Kenikmatan ibadah, kenikmatan bersama Allah itu mengalahkan segala-galanya. Allahu Akbar. Tersentuhlah orang kaya itu. Inilah yang dia cari selama-lama ini. Akhirnya dia pulang, nggak jadi hajat dia membeli tanah. Dia datang ke rumahnya, nangis sesebukan kepada istrinya. Dia peluk istri bingung. Ada apa Pak?
Kok tiba-tiba Bapak nangis, tiba-tiba Bapak sesungguhkan nangisnya? Selama ini kita salah dalam menyikapi hidup, Bu. Selama ini kita berlimpah harta, mewah begini, tapi kok nggak ada ketenangan? Karena intinya kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Selalu mengeluh apa yang Allah berikan begitu banyaknya. Allahu Akbar. Kalau begitu saya ingin ketemu dengan Bapak itu. Oh ya, silakan. Saya lah suami istri. Hari berikutnya dia ingin bertekad ke rumah orang tua tadi. Seperti biasa dia melihat orang itu sholat, mengucapkan alhamdulillah, ucapin salam alhamdulillah, terus begitu. Lalu akhirnya dia punya tujuan yang berbeda, bukan membeli tanah atau bukan menambah aset. Dia ngomong begini, Pak, mohon maaf, mudah-mudahan Bapak nggak tersinggung. Ya, saya punya rumah banyak, kendaraan banyak. Ya, apapun yang Bapak inginkan, saya akan mengasihi. Tapi dengan syarat Bapak tolong doakan kami. Bapak kul ibadah di rumah yang kami siapkan, atau Bapak pilih mana yang Bapak mau. Kendaraan 24 jam, nanti ada sopir, makanan pun tersedia. Apapun yang meminta kami akan berikan. Apa jawabannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Abdul doa, alhamdulillah. Makanya seutama-tama doa kata Rasulullah, alhamdulillahirabbil. Bahkan ada seorang kiai, zikirnya setiap hari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Itulah bersyukur. Orang yang punya penyakit hati hilang ketenangan dalam hidup. Punya penyakit sombong, punya penyakit ria, punya penyakit bakhil, enggak ada ketenangan hidupnya. Yang ada kegelisahan. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah yang memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu menjadi tenang, bahagia. Yang berikutnya, ciri orang punya penyakit hati. Yang keempat, yaitu malas ibadah. Nah, ini nih. Jadi orang yang punya penyakit hati itu pasti ibadahnya malas. Kalau ibadahnya malas, artinya nanti berpengaruh. Enggan berinfak, bersedekah, zakat apalagi, kurban apalagi. Apalagi infak mah. Ya nggak ada tuh. Males ibadah. Nggak ada tahajud, nggak ada duha, nggak ada qobliyah ba'diyah. Kenapa? Ya memang hatinya berpenyakit, bersarang penyakit, akhirnya ibadahnya males. Al-malasu. Ya. Al-malasu. Berat. Ibadah tuh berat banget gitu. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun berat. Zakat wajib, puasa Ramadan wajib, ya kan ya. Kemudian sholat 5 waktu wajib. Yang wajib saja berat, apalagi yang sunnah. Kenapa? Karena dalam tubuhnya bersarang berbagai penyakit hati. Nah, kalau ada di antara kita malas ibadah, berarti penyakit hati kita banyak banget. Ya, Allah Akbar. Malas. Ya, susah gitu. Ada aja gitu ya. Tapi kalau saya lihat kan, dilihat ini wajah-wajahnya mah semalam pada bangun ini ya. Jadi wajahnya. Bangun Bu. Ngapain Bu bangun? Pipis ya. Enggak ya, salat ya. Nah itu. Kemudian apa lagi? Akhirnya kalau dia malas ibadah, yang kelima nih. Apa? Jadi akhirnya dosa jadi kebiasaan. Dosa jadi kebiasaan. Jadi akhirnya mudah melakukan dosa. Jadi keinginan maksiat itu terus timbul dalam dirinya. Kenapa? Dominasi nafsunya lebih kuat, tipu daya setannya lebih kuat, akhirnya inginnya melakukan dosa setiap hari. Ya kan? Kan gini Pak, nih Pak, Jamarullah, ada dua dorongan dalam diri kita. Ada iman, ada nafsu. Siapa yang menguasainya, dialah yang memberikan kebahagiaan atau kesengsaraan dalam diri kita ini. Dalam diri kita ini ada iman, ada PS nafsu. Wah, ini. Siapa yang lebih dominan? Kalau iman, kita menang. Jadi temannya sahabat malaikat. Menjadi sahabat malaikat. Kalau iman menang. Tapi kalau nafsu menang, kita jadi apa? Teman setan. Teman setan.
Jadi kita mau pilih yang mana nih? Mau jadi sahabat malaikat apa menjadi teman setan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-A'raf 176 sampai Al-A'raf 179. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinal arda wattabahawa kamasil khalq. Kami Allah menghendaki manusia ketinggian derajat, tinggi derajat, memanusiakan manusia istilahnya. Tapi kebanyakan manusia memperturutkan nafsunya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, ya kan? Bahkan balhum adul, bahkan lebih rendah dari binatang, ya, lebih rendah dari binatang. Kenal Bu bajing? Bajing tahu kan? Binatang yang ada tuh di bambu-bambu ya. Makanannya apa itu? Kelapa. Kenal gak Pak bajingan? Makanannya apa? Bajingan tenik, solar, ya, bansos, aspal, apalagi pilkada ini kan, sebentar lagi nih menghalalkan segala bajingan. Ya Allah Akbar. Ada juga kupu-kupu, kenal Bu? Nah, kupu-kupu itu bagus kan ya? Tapi kupu-kupu malam kenal Pak? Siapa itu? Ya, Jablay ya. Malam-malam tuh ya. Pulang dakwah pelan-pelan mau mobil. Ya, karena di sana tuh di Jabang, di Jabon tuh masih banyak ya. Coba ada, di stop. Di stop. Padahal kita pakai peci haji. Ya kan, di stop. Maaf saya pakai peci haji, ada apa nih Neng? Oh Pak Haji, udah dah nggak apa-apa dah. Emang ngapain? Ya saya lagi jualan apa? Jual apem. Udah dah Pak Haji mah gratis, biar ngambil barokahnya. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak? Oh enggak Pak. Lalu ada lagi buaya, kenal buaya? Tinggalnya di mana? Di rawa-rawa, di sungai ya kan ya. Nah, kalau buaya darat tinggalnya di mana? Ya. Makanya kalau unik menarik gitu ya, kalau orang kita atau orang Betawi itu, kalau orang pernikahan itu bawa roti buaya, itu maksudnya apa tuh? Supaya jangan jadi buaya darat ya. Allah. Kenal kebo? Kebo, kalau kebo itu ya binatang yang kalau disembelih enak ya kan? Kalau pada kumpul namanya apa itu? Kumpul kebo. Harusnya kan kebo, tapi ternyata bukan kebo yang kumpul, siapa? Laki-laki sama perempuan tanpa nikah, satu rumah, satu kamar. Kumpul manusia. Bukan, kumpul kebo namanya. Allah Akbar. Itulah menariknya kita ya. Kenal tikus? Tikus di mana tuh? Suka menggerogoti makanan di rumah kita. Ya, kalau di kantor namanya tikus. Tikus apa? Tikus got. Ya Allah Akbar. Itulah. Jadi yang lebih dominan apa Pak? Makanya Imam Al-Ghazali mengungkapkan dalam Ihya Ulumuddinnya, orang-orang yang punya penyakit hati ini karena dominasi nafsunya lebih kuat dibandingkan imannya. Ya, orang yang nafsunya lebih kuat jadi kendaraan setan. Wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, setan menjadi teman dekatnya. Kalau kita lupa kepada Allah sekilas selintas, setan menjadi teman kita Pak. Ini kalau ayat direnungkan, malu kita kepada Allah. Selintas lupa Allah, setan jadi teman kita. Ya Allah, kalau kita lupa kepada Allah, sering ya kan ya, bahkan bisa berjam-jam lupa kepada Allah. Makanya udah nafsunya ini udah lebih kuat dibandingkan iman kita. Karena itulah ada terminalnya. Kita ingatkan ada terminal sholat zuhur, terminal sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ya, untuk lebih kuat lagi ditambah dengan terminal
qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Ya, lebih mantap lagi kita baca Al-Qur'an, istighfar, zikir. Lebih kuat lagi dengan sedekah, dengan sholawat. Supaya apa? Imannya menguasai nafsunya. Jangan sampai nafsu menguasai iman. Nah, jadi kalau orang nafsu menguasai iman, dosa mudah. Inilah ciri orang punya penyakit hati. Kehilangan cinta, kehilangan khusyuk, kehilangan ketenangan, malas ibadah, dan akhirnya dia menjadi orang yang suka melakukan dosa. Bahkan ada orang kalau sehari nggak melakukan dosa itu nggak tenang hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Padahal azanbu huwa ma'aka fi sodrika. Dosa menyebabkan orang gelisah. Gelisah itulah sebenarnya sumber apa? Kesengsaraan dunia dan akhirat. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita kenali penyakit hati lagi nih Pak ya. Ya, kenali penyakit hati yang berikutnya. Nah, sekarang induk penyakit hati. Induk penyakit hati. Ya, pertama tulul amal. Induknya sekarang, intinya induk penyakit hati ya. Induk penyakit hati. Induk penyakit hati. Ya, penyakit hati. Bahasa Indonesia aja ya supaya gampang. Pertama tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Tulul amal, panjang angan-angan. Induk penyakit hati itu tulul amal. Apa itu? Tulul amal itu artinya orang ini ya sibuknya dengan dunia, lupa dengan akhirat. Akhirnya karena panjang angan-angan ini ada, dia ini merasa hidup selama-lamanya di dunia. Bagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Takatsur ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia kumpulkan hartanya, dia hitung lagi, dia kumpulkan hartanya, dia hitung lagi. Jadi dia cari terus hartanya, cari dunia sebanyak-banyaknya. Sadarnya kapan? Sadarnya ketika udah nggak ada waktu lagi taubat. Ketika masuk ke galian 2 meter. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang menyebabkan panjang angan-angan? Karena awalnya itu dia ibadah ditunda-tunda. Ini nih. Jadi panjang angan-angan ini awalnya karena menunda-nunda ibadah, menunda-nunda sholat, menunda-nunda zakat, menunda-nunda berbuat baik. Ditunda-tunda, entar dulu masih muda, taubat makan kalau udah usianya 70 tahun ke atas. Entar dulu sholat masih ada waktu, tanggung nih babak final nih sepak bola. Entar dulu ya gitu, entar dulu. Tunda-tunda sholat, tunda berbuat baik, menunda melakukan kebaikan, nggak bersegera bertaubat, inilah panjang angan-angan akhirnya. Nauzubillahi min. Pernah nggak begitu Pak? Nah, sekarang banyakin istighfar. Ya, kemudian apa lagi? Karena menunda-nunda waktu sholat, tulul amal, akhirnya penyakit apa nih? Rakus serakah. Serakah dengan dunia, maruk dengan dunia. Ya, inginnya menghalalkan segala cara, yang penting kaya. Menggali-gali dapat uang di harta, namanya harta korun ya, harta korun tuh ya. Yang kedua, orang yang serakah dengan jabatan, orang yang rakus dengan jabatannya, menghalalkan segala cara, yaitu Fir'aun. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang rakus dengan jabatan, temannya Fir'aun. Ya. Kemudian ada lagi orang yang rakus dengan ilmu, tapi ilmu yang membuat dia jauh dari Allah, menghalalkan segala cara. Akhirnya ya itulah Haman namanya ya, teman sama Haman tuh, yang membuat piramid, yang membuat tinggi supaya dia supaya Fir'aun itu bisa ketemu Tuhannya Nabi Musa sampai ke pencakar langit. Nah, setelah begitu tulul amal, ini induk
penyakit hati. Induk penyakit hati yang kedua, keras hati. Nah, keras hati. Ada keras hati, ada keras kepala. Nah, ini induk penyakit hati, keras hati. Apa itu keras hati? Iya, kalau keras hati itu artinya Pak, Bu, males ngaji. Awalnya males ngaji dia. Apaan itu pengajian? Ya, apalagi itu? Ya, paling yang dibahas itu juga. Paling dibahas tentang neraka, tentang surga. Yang dibahas adalah tentang bahagia. Yang dibahas adalah masalah dosa, pahala, begitu aja paling. Itulah orang yang keras hati. Jadi tidak mau menerima nasihat, keras hati itu. Ya, tidak mau ngaji lah, intinya tidak mau ngaji. Padahal ngaji itu kan ayat yang pertama kali turun, Allah perintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, tapi untuk ngaji. Dengan kita tahu ilmu hati, maka kita bisa memperbaiki diri. Dengan tahu tentang tazkiyah nafs, maka kita hati pun semakin bersih akhirnya. Insya keras hati, tidak mau hadir di pengajian, akhirnya sombong, takabur, ya kan? Nah, akhirnya apa? Takabur, sombong. Nah, ini merasa paling hebat, merasa paling tinggi, merasa paling tinggi ilmunya, paling tinggi jabatannya, takabur, sombong. Padahal takabur itu siapa? Sifat yang hanya boleh dimiliki hanya oleh Allah, Al-Mutakabbir. Apa yang kita sombongin, Pak? Apa yang kita sombongin, Bu? Semua kita ini kotoran. Mata ada kotoran, telinga ada kotoran, hidung ada kotoran, mulut ada kotoran. Apalagi semua kita ini setiap hari bawa kotoran, WC berjalan. Apa yang kita sombongin? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini hawanya dari keras hati, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Padahal Rasulullah mengatakan, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Sahabat bertanya, Rasul, di mana taman surga? Majelis ilmu, majelis zikir. Ya, bahkan ketika kita ngaji ini, selesai kita ngaji, kita makan nasi uduk, kita kembali ke rumah. Ada nggak yang di sini sampai jam 10 masih tinggal di sini?